Reni, bantu saya untuk share screen. Apakah suara saya terdengar? Jelas, Ibu. Oke, baik. Oke, halaman awal, lanjut saja Bu Reni. Atau Bu Reni aja ya, Bu Reni ya sekalian ya. Kayaknya apa yang dari Ibu tadi nggak masuk. Pak Kris, kami ada masalah nih Pak Kris. Tinggal dulu sebentar, kami siapkan lagi. Iya. Ayo. Oke, baik Bu Lastri. Mohon maaf Sister Bapak Ibu Pastor ya. Memang akhir-akhir ini koneksi internet amat sangat tidak mendukung kita gitu kan. Nah, kemudian sambil Bu Lastri mempersiapkan, kita kembali ke Pak Osmer, apakah sudah siap? Belum ya? Pak Selamat Simarmata dari SMP Katolik Tanjung Pinang, apakah sudah siap dengan pemaparannya? Pak Selamat? Siapa ya? Baik, masih siap tak siap, saya coba dulu ya. Iya, silakan Pak. Baik, silakan Pak Selamat. Esensinya saja ya, kita berikan batasan paling tidak 5 sampai 10. Lebih-lebih dikit untuk Pak Selamat, kami kasih toleransi lah. Silakan Pak Selamat. Gimana? Sudah kelihatan Pak, hanya suaranya feedback ya. Sepertinya ada beberapa perangkat di ruangan Bapak yang berdekatan. Atau mungkin salah satu di speakernya dimatikan, jadi yang Pak Simarmata aja yang ini. Jadi speaker monitornya gitu. Oke. Bisa kira-kira lihat Pak? Bisa Pak, bisa kelihatan, sudah kelihatan. Baik. Bruder, Pak Hendy, Pak Eri, Suster dan Bapak Ibu sekalian, saya mencoba memaparkan sedikit apa yang sudah kami kerjakan di unit. Saya yakin ini jauh dari apa yang sudah kita apa yang kita inginkan, tapi saya beranikan mencoba, mudah-mudahan masukan yang diberikan nanti bisa memotivasi kami untuk lebih membuat yang lebih baik lagi. Baik, Bapak Ibu, ini sekedar pengantar. Tak perlu saya bacakan lagi ya, sudah pernah saya bacakan. Ada daftar isi, karena memang belum selesai semua, sehingga daftar isi saya belum buatkan Bapak Ibu. Daftar gambar, daftar tabelnya. Kemudian di latar belakang, ini seperti yang minggu lalu juga sudah pernah saya sampaikan ini. Dari latar belakangnya, kemudian ada kajian tentang hasil survei dari PISA, tentang kualitas atau evaluasi pembelajaran di Indonesia. Lalu ada ini kami masukkan juga kemudian ada semacam teori-teori tentang gerakan nasional revolusi mental yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian
dari Pak Menteri juga yang memotivasi agar kita akan sekolah-sekolah, terutama unit sekolah, akan merubah dunia pendidikan lewat kurikulum satuan pendidikan di sekolah masing-masing. Kemudian tujuan pembuatan naskah kurikulum ini ada beberapa yang kami buatkan di sini, itu sebagai dasar pijakan intisari kurikulum untuk didesain dan dikembangkan menjadi kurikulum operasional sekolah nantinya. Kemudian menjelaskan pentingnya landasan fundamental kurikulum yang dipedomani untuk dijalankan sebagai proses penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan untuk menciptakan siswa yang unggul dalam literasi dan serta berkarakter. Menjelaskan pentingnya nilai-nilai luhur yang pernah ada dan yang masih relevan untuk diangkat kembali dan dipedomani sebagai identitas sekolah. Menjelaskan pentingnya menggali budaya lokal atau potensial daerah sebagai media pengembangan karakter peserta didik yang berjiwa kebinekaan menuju pelajar Pancasila. Lalu di bab 2, landasan teori, ada landasan yuridis, yaitu Merdeka Belajar adalah salah satu upaya strategi pemerintah yang terkait dengan bidang pendidikan. Jumlah kebijakan yang memayunginya adalah, sejumlah kebijakan yang memayungi adalah, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 bab yang ke-13 pasal 31 ayat 1, Undang-Undang Dasar 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 pasal 11 tentang standar proses pembelajaran, yaitu pertama karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat 2 huruf, ketinggalan hurufnya, terdiri atas nilai interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan sebagainya. Yang kedua, holistik. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas, dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 3. Kolaboratif. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 4. Berpusat pada siswa, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan siswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Pak Slamet, mohon maaf, Pak Slamet, mungkin diefektifkan lagi Pak Slamet ya, nggak perlu dibaca satu-satu, mohon maaf, mungkin esensinya saja. Baik Pak Kris, baik. Lalu ada landasan filosofis, kemudian ada landasan geografis dan demografis. Landasan geografis dan demografis ini Bapak Ibu, saya ambil data beberapa tahun yang lalu, tapi saya janji nanti saya ambil data terbaru Bapak Ibu. Saya sudah survei ke Dinas Pendidikan setempat dan saya akan dapatkan nanti data-data terbaru. Kemudian Bapak Ibu, saya tinjau dari segi topografi jenis tanah yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau ini, yang umumnya mengandung tanah boksit, ya. Kemudian tinjau dari segi jumlah penduduk, kemudian jumlah pulau-pulau dan sebagainya. Landasan spiritual, keutamaan budaya kasih, berkepribadian mulia, bermutu dan berprestasi. Nah, menurut ilmu antropologi, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar, dan sebagainya. Kemudian ada landasan dasar 10 keutamaan yayasan tunas karya,
yaitu dengan moto buka pikiran, sentuh hati, bentuk masa depan. Ada visi, misi, spiritualitas, dan sebagainya. Ada ajaran dogmatis, dan sebagainya. Kemudian ada landasan iptek. Kami coba masukkan keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan akibat langsung dari eksistensi manusia yang kemudian membentuk historisitas pendidikan sejak lahir sampai mati dan sebagainya. Lalu di bab 3, saya masih bingung menyusun antara bab 3 ini. Saya coba memasukkan definisi dan prinsip dulu, penelitian. Kemudian saya belum memasukkan metode penelitian yang kami gunakan, masih menggunakan studi literatur, kemudian kajian dan sebagainya, wawancara dan sebagainya. Kami belum lengkapi Bapak Ibu, nanti kami janji akan lengkapi. Kemudian ada strategi penyusunan core value sekolah. Masih seperti ini. Ada kondisi umum kami kaji. SMP Katolik Tanjung Pinang adalah salah satu sekolah Katolik di bawah naungan Yayasan Tunas Karya Pangkal Pinang, milik Keuskupan Pangkal Pinang. SMP Katolik Tanjung Pinang terletak di ibu kota provinsi Kepulauan Riau yang beralamat di Jalan Batu Kucing nomor sekian-sekian-sekian. Diapit oleh 2 asrama Katolik, yaitu asrama Putri Maria Goretti dikelola oleh suster-suster dari kongregasi GMJ, dan asrama Putra dikelola oleh paroki setempat, ya, namanya asrama Putra Tarsisius. Anak-anak yang tinggal di asrama umumnya berasal dari luar kota Tanjung Pinang, seperti Pulau Batang, Pulau Rempang, Pulau Burung, Pulau Natuna, Pulau Tarempa, Pulau Mengkait, dan Ujung Beting. Ditinjau dari karakteristik pendidik, jumlah peserta didik SMP Katolik Tanjung Pinang saat ini ada 220 siswa, terdiri dari 76 kelas 7, 64 siswa kelas 8, dan 80 siswa kelas 9. Peserta didik di SMP Katolik Tanjung Pinang berasal dari berbagai etnis dan sebagainya. Ini ada distribusinya Bapak Ibu, ada Tionghoa, Jawa, Batak, Flores, Toraja, Manado, Melayu, dan sebagainya. Ada persentasenya. Kemudian pekerjaan orang tua siswa dan sebagainya ini. Lalu tingkat pendidikan orang tua siswa. Kemudian lokasi lingkungan SMP Katolik Tanjung Pinang. Lalu setelah itu kami buat analisis kebutuhan. Menurut hasil wawancara pengamatan serta masukan dari para narasumber yang dilakukan secara bertahap, seperti beberapa mantan kepala sekolah terdahulu, Pak Thomas, Mas Leden, Bu Sri, Francisca, Kayatun, dan sebagainya, beberapa orang tua siswa, alumni guru, alumni siswa, umat gereja, komite sekolah, serta pemerhati sekolah. Yang beberapa kesimpulan yang kami dapatkan, pertama, dulu dalam proses pembelajaran selalu identik dengan bermain fisik terhadap peserta didik. Namun sekarang sudah tidak ada lagi. Dulu sering menampilkan karya seni dan keterampilan secara berkelompok pada penilaian di akhir tahun, di kelas dan di lapangan. Sekarang tidak tampak lagi. Dulu prestasi sekolah di bidang akademik dan non-akademik sangat mendominasi. Sekarang hampir tidak ada. Dulu setiap kegiatan olahraga, seni, dan akademik yang ada selalu tampil, sekarang berkurang, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu hasil wawancara dan kajian kami, Bapak Ibu. Lalu analisis peluang atau kekuatan sekolah. Zaman memang boleh berubah, prestasi sekolah boleh menurun, dan jumlah siswa boleh berkurang drastis. Namun ada nilai-nilai luhur yang masih tertanam dengan baik di hati para pendidik di SMP Katolik Tanjung Pinang, yaitu nilai cinta kasih terhadap sesama. Hal ini sudah terbukti dan masih tetap ada di hati para pendidik kita. Di masa COVID-19 yang melanda semua lini kehidupan masyarakat kita, terutama orang tua siswa yang kurang mampu selama ini, ada beberapa peserta didik kita yang hampir putus sekolah dikarenakan kesulitan biaya untuk kebutuhan sekolah, seperti kebutuhan pembelian handphone, Android,
sebagai alat utama mengikuti pembelajaran daring, belum lagi kuota yang harus disediakan para orang tua. Atas inisiatif hati para guru dan belas kasih serta kekompakan bersama, akhirnya beberapa anak yang hampir putus sekolah tersebut bisa diselamatkan sampai akhir tahun hingga naik kelas. Dan bahkan ada anak yang hampir tidak memenuhi syarat lulus karena beberapa bulan tidak bergabung di sekolah di kelas dan akhirnya bisa selesai belajar dari SMP Katolik Tanjung Pinang. Nah, beberapa hal positif yang menjadi nilai-nilai utama sekolah yang masih tertanam dan membudaya dengan baik di SMP Katolik Tanjung Pinang perlu diangkat kembali, yaitu cinta kasih, disiplin, berkepribadian mulia, kejujuran, kerjasama, spontan, dan respek. Kemudian kajian budaya. Saya kira ini belum berurutan Bapak Ibu. Nah, ini yang kami buat, kajian budaya, kemudian budaya Melayu yang kami angkat Bapak Ibu. Di sini ada budaya sopan santun, budaya seragam Melayu, kemudian ini belum kami lengkapi Bapak Ibu, ada budaya tanjak. Nah, ini gambarnya juga belum kami lengkapi dengan baik. Ada budaya pantun, kemudian ada falsafah, ya, falsafah Melayu yang menurut kami sangat-sangat baik dan bagus diterapkan di sekolah nanti, yaitu menjemput tua, menjunjung marwah. Nah, ini nanti ada deskripsinya Bapak Ibu dan kami kaitkan dengan karakter dan nilai-nilai di sekolah ini dan sangat baik akan kami angkat bersama nanti. Ini semuanya. Kemudian berangkat dari poin-poin hasil wawancara serta masukan bersama para narasumber seperti yang disebutkan di atas, kemudian kami hubungkan dengan nilai-nilai yang masih ada dan perlu untuk diperjuangkan untuk dihidupi kembali di dalam unit SMP Katolik Tanjung Pinang. Maka kami memutuskan beberapa core value sekolah SMP Katolik Tanjung Pinang. Yang pertama, ini Bapak Ibu, ini kasih yang menghidupi. Ini ada keutamaan, ada indikator atau KD-nya, implementasi atau profil Pancasilanya. Ini cinta kasih terhadap Tuhan, cinta kasih terhadap sesama. Nah, ini ada indikatornya dan sebagainya. Kemudian ada berkepribadian mulia, yaitu keutamanya kita semua adalah sama. Kemudian pembelajar mampu bersikap tidak pilih kasih. Kemudian di kegiatan pembelajaran harus tampak dalam kegiatan pembelajaran. Lalu di profil Pancasilanya nanti akan terlihat di sini seperti yang ada 6 profil Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global dan sebagainya. Kemudian profesionalitas karya kerja, profesionalitas kerja dan pelayanan. Ini, lalu budaya lokal, ini yang kami angkat tadi, itu harga diri, kehormatan, kegagahan, marwah, dan sebagainya. Kemudian ada bermutu dan berprestasi, yaitu keutamanya mampu menganalisis dan memecahkan masalah. Kemudian ada berprestasi, kemudian KD-nya, pembelajar mampu berpikir kritis dan beranalitis. Kemudian dalam bentuk kegiatan pembelajaran ini, kemudian pelajar Pancasilanya berkenalan. Baik Pak, selamat. Mungkin ini ya, itu nilai-nilai yang sudah muncul ya, mungkin yang luar biasa. Tinggal nanti artinya kan sudah banyak muncul nilai-nilai core values-nya ya, jadi mungkin tinggal penyempurnaan dalam bentuk dokumen aja lah saya kira ya. Saya kira cukup Pak Selamat ya, Pak Selamat Simarmata ya. Baik, terima kasih Pastor, Saudara Bapak Ibu. Nadanya sama lah, artinya bahwa arah untuk naskah akademik sudah lah ya, sudah dibuat dengan baik. Baik, untuk berikutnya Bu Lastri, kita kembali ke Bu Lastri. Apakah kemudian sudah siap? Saya kira sudah siap ya. Pak Selamat, terima kasih atas pemaparannya. Yang pasti beberapa hal itu mohon ditangkap oleh kita semua Bapak Ibu, siapa ada
beberapa poin yang bisa kita adopsi ataupun kita ambil. Nah, kemudian untuk berikutnya Bu Lastri kami persilakan, mohon untuk mungkin latar belakang, landasan-landasan bisa sedikit diberikan gambar saja Bu Lastri ya, langsung pada kajian-kajian tentang beberapa hal yang memunculkan sehingga pada akhirnya muncul core value itu. Kami persilakan Bu Lastri. Baik. Selamat stop share dulu, Pak. Oke. Maaf. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini naskah akademik yang coba kami buat. Halaman awal, lanjut saja Bu Reni. Untuk daftar isi, lanjut. Bab 1 pendahuluan, lanjut. Ya, latar belakang, tujuan. Bab 2 landasan teori, landasan yuridis, landasan spiritual. Lanjut, yang ketiga landasan teoritis. Di landasan teoritis, di sini kami coba jabarkan tentang profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa. Lanjut, Bu Reni. Berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian landasan sosial budaya. Lanjut. Masuk ke bab 3. Konsep dasar dan kajian core value. Bagian A itu definisi dan prinsip. Lanjut. Di bagian B, visi, misi, dan tujuan sekolah, di mana di dalamnya juga sudah ada keutamaan Yayasan Tunas Karya. Lanjut. Kemudian C, keutamaan dari pelindung sekolah, yaitu Santo Yusuf. Dan D, itu adalah kajian budaya lokal, memperhatikan bahwa sekolah ini letak di daerah Melayu, dan mayoritas siswanya adalah etnis Tionghoa. Kami melihat ada beberapa budaya dari etnis Tionghoa dan Melayu. Untuk Tionghoa itu kami coba melihat tentang barongsai, di mana di dalamnya ada nilai sedikit buran. Di atraksi barongsai itu ada nilai penghormatan dan juga ada nilai syukur dan terima kasih. Kemudian masih juga dengan budaya bahasa, mayoritas pasar kita di sini yaitu bahasa ibu, ya adalah bahasa Teochew, itu biasa disebut Teochew, bisa Teochew. Tapi untuk bahasa yang menjadi antar untuk semua etnis Tionghoa, terutama dalam bidang kerja, itu adalah bahasa Mandarin. Jadi Teochew itu adalah bahasa ibu yang mayoritas dipakai oleh etnis Tionghoa di kabupaten ini. Turun lagi, Bu Ren. Ya, kita menyadari bahwa mayoritas murid kita adalah Tionghoa, maka kita perlu perhatikan ini. Kemudian yang ketiga adalah budaya kompang dalam penyambutan tamu. Kompang ini adalah budaya Melayu. Yang mau kita ambil dari budaya kompang ini adalah bagaimana kita menghargai, menghormati tamu yang datang, dan ini mau kita tangkap bahwa keterampilan bermain kompang itu nantinya mau kita hadirkan di sekolah kita, dan memang sekarang sudah berjalan, tapi ini akan semakin kita tingkatkan. Turun lagi, Bu Ren. Dari situ kami mengambil nilai, mendapatkan nilai inti sekolah. 1, cinta kasih. 2, cinta kasih. 2, profesionalitas karya dan pelayanan. Yang ketiga, semangat persaudaraan. Dan
Penjabaran dari nilai-nilai itu selanjutnya kami buat dalam bentuk tabel, yaitu untuk setiap nilai itu ada indikatornya, keutamaannya, kemudian KD-nya, kegiatannya apa, dan itu menghasilkan profil pelajar Pancasila apa. Contoh untuk cinta kasih, cinta kepada Allah itu menghasilkan profil beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Cinta kepada sesama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan gotong royong. Kemudian cinta kepada alam itu diharapkan menghasilkan beriman dan bertakwa dan gotong royong. Kemudian untuk nilai kedua, profesionalitas dalam karya dan pelayanan dengan keutamaan disiplin dan bertanggung jawab. Disiplin diharapkan menghasilkan pelajar yang mandiri, kreatif. Bertanggung jawab diharapkan menghasilkan pelajar yang mandiri dan bernalar kritis. Kemudian untuk nilai yang ketiga, semangat persaudaraan, keutamanya adalah keterbukaan, menghargai perbedaan, berpihak pada yang lemah. Untuk keterbukaan, kita harap mendapatkan siswa yang bernalar kritis dan kreatif. Kegiatannya mungkin ya sedikit di sini. Untuk keterbukaan adalah kita tanggap cepat dalam peningkatan kemampuan mengajar dan belajar. Yang kedua, bahwa ini harus nyata dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk menghargai perbedaan, kita harapkan menghasilkan pelajar yang berkebinekaan global, di mana untuk implementasi kegiatannya, kita perlu ada muatan lokal bahasa Mandarin dan budaya Melayu. Kemudian kita perlu merayakan hari besar agama. Kita perlu mengakomodir juga anak-anak kita yang senang, yang ingin bahwa perayaan agama dan budaya, sebenarnya seperti barongsai itu sebenarnya bukan agama, tapi perayaan budaya, itu dirayakan di sekolah. Dan juga ada kegiatan event-event atau perayaan Hari Besar Nasional yang kita adakan lomba-lombanya. Untuk semangat persaudaraan dengan keutamaan berpihak pada yang lemah, kita berharap dari sini menghasilkan siswa yang beriman dan bertakwa serta bergotong royong. Ini implementasi kegiatannya adalah kita tetap melaksanakan subsidi silang pembiayaan pendidikan, yaitu dengan uang sekolah yang tidak seragam, yang mampu lebih besar membantu yang lemah, lalu juga akan masuk dalam kegiatan pembelajaran. Maksudnya berpihak pada yang lemah dalam kegiatan pembelajaran adalah guru dan siswa mengerti bahwa kita semua berbeda dalam banyak hal, tapi dalam perbedaan itu ada siswa yang lemah. Dalam arti di sini lemah bukan berarti hanya dari segi fisik, tetapi lemah dalam berbagai aspek. Maka dalam pelayanan pendidikan, terutama untuk guru, bahwa guru mampu melayani siswa sesuai dengan kebutuhan mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka dari hal-hal yang mereka masih kurang atau lemah. Rasa ini saja Pak Kris, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lastri. Artinya sudah punya modal utama lah ya untuk nanti ketika kita harus mengaplikasikan dalam pengembangan kurikulum. Terima kasih sekali lagi. Berikutnya Wawan. Mungkin Romo Agus ya, Romo Agus betul, dari betul. SMP swasta Santo Fransiskus. Daripada nanti kita absen satu persatu nggak ada yang muncul ya, Romo Agus sudah siap nih sepertinya. Langsung saja Romo, monggo kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Wawan. Terima kasih juga Pak Hendi, Bapak Ibu, Suster. Saatnya giliran kami dari SMP swasta Santo Fransiskus. Minta izin share screen, Pak Wawan. Boleh, monggo, Romo. Oke, yuk.
Baik, naskah akademik SMP swasta Santo Fransiskus Pandan. Ini logo yayasan sekaligus juga menjadi logo sekolah. Kami awali dari cover pertama ini. Kami cantumkan di situ yang namanya motto sekolah. Motto ini tampaknya agak keren ini. Dilige et quod vis fac. Ini sangat penting. Karena apa? Artinya itu adalah cintailah dan lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Itu. Karena kami sadari bahwa entah apapun yang kita lakukan, entah apapun yang kita kerjakan, kalau sudah dicintai, maka kita akan melakukannya dengan sangat baik, dengan sepenuh hati, maka hasilnya juga akan maksimal. Demikian juga Bapak Ibu guru, siswa-siswi. Kalau Bapak Ibu guru mencintai mengajar, mencintai sekolah, demikian juga peserta didik, maka hasil maksimal akan diperoleh di sekolah. Itulah motto sekolah kami. Dilige et quod vis fac. Lalu kemudian visinya ini unggul dalam disiplin, prestasi akademik dan non akademik. Lalu ini kata pengantarnya, saya buat singkat-singkat saja. Lalu tim pengembang kurikulum ini. Hari ini saya sendiri karena teman saya Pak Benartus Manalu lagi ada perlombaan hari guru. Daftar isi atau kerangka yang menjadi naskah akademik kami seperti ini kami buat. Kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, latar belakang, landasan yuridis, landasan biblis, analisis kebutuhan sekolah. Tujuan itu kami jadikan di bab 1. Walaupun saya lihat banyak sekolah menjadikan itu di bab 2, tapi kami buat itu di bab 1. Lalu kemudian di bab 2 ini, profil sekolah, visi dan misi, secara berdirinya, penggalian nilai-nilai. Penggalian nilai-nilai itu kami bagi dalam beberapa bagian, warisan pendahulu, ini latar belakang berdirinya sekolah, lalu spiritualitas pendiri Santo Fransiskus, ada inilah yang menjadi kerangkanya, itu dia. Lalu kita masuk ke isi saja langsung, setelah kita lihat kerangka. Kami awali dari bab 1 pendahuluan latar belakang seperti biasa. Di latar belakang ini kami menjelaskan urgensi dari pentingnya menghidupkan proses pembelajaran yang sungguh-sungguh hidup sehingga menciptakan generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter itu. Itulah intinya ini. Kita lewati saja supaya kita nanti langsung masuk Corvelius dari SMP swasta Santo Fransiskus, landasan hukum. Ini kami copy paste saja dari yang sudah ada, yang sudah ditawarkan oleh pemerintah, landasan hukumnya. Lalu kemudian landasan biblis teologis. Nah, ini juga sangat menarik, landasan biblis teologis ini. Kenapa? Yang menjadi dasar penekanan kami, landasan biblis teologis ini seperti yang sudah pernah dikatakan oleh Pak Hendi kayaknya, sepertinya. Atau Pak Andi, dia mengatakan bahwa Yesus sendiri saja adalah guru, seperti itu. Ya kan? Oleh karena itu, tugas kita saat ini sebagai guru itu boleh dikatakan ambil peran, ambil bagian dalam tugas dan misi Yesus sebagai guru. Karena Yesus itu adalah guru, maka kita sebagai guru itu harus menjadikan Yesus menjadi teladan atau barometer sebagai seorang guru. Bagaimana Yesus sebagai guru? Yang diharapkan dari kita seperti itulah. Contohnya, Yesus itu sebagai guru, kemanapun dia pergi, dia akan membawa sukacita, membawa pengharapan, bahkan dia sebagai guru itu membawa kesembuhan dan kehidupan. Yesus itu sebagai guru, dia juga kehadirannya selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Bahkan, karena dia sebagai guru yang sangat luar biasa, bukan hanya mendengar kata-katanya, tetapi hanya dengan menyentuh jubahnya saja, orang akan sembuh. Seperti itu. Nah, sangat idealis sebenarnya, tetapi ya minimal kita sebagai seorang Kristen yang mengakui bahwa Yesus adalah guru kita, kita sanggup meneladani dia. Minimal kita hadir di sekolah itu dirindukan oleh siswa, dirindukan oleh teman-teman, di mana kehadiran kita itu membawa sukacita, membawa pengharapan kepada anak didik kita. Lalu kemudian analisis kebutuhan sekolah, seperti yang kami jelaskan di sini,
Sejak awal berdirinya sekolah ini, sudah ada cita-cita besar yang mendasarinya, yaitu ingin mendidik generasi bangsa yang beriman, berakhlak mulia, bersaudara, kreatif, mandiri, dan cinta lingkungan. Itulah, oleh karena itu sekolah ini diberi nama pelindung Santo Fransiskus. Lalu dari hasil tanya jawab atau wawancara singkat dengan orang tua, nah ini dia yang menjadi beberapa harapan nyata yang diharapkan oleh orang tua dari lulusan SMP swasta Santo Fransiskus. Nah, ini dia, mereka itu tahu berdoa dan mau berdoa sebelum dan sesudah makan. Harapan yang sangat sederhana, tetapi saya pikir ini awal yang sangat baik untuk seorang anak. Lalu kemudian juga dikatakan di sini menghargai teman-teman yang berbeda agama, lalu menghormati orang yang lebih tua dan lain sebagainya. Bisa kita baca di sini. Demikian juga tujuan hampir sama juga seperti yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru yang tadi. Naskah akademik ini tujuan dasarnya adalah ini menjadi dasar kami untuk menyusun nanti dokumen 1 atau kurikulum sekolah. Lalu di bab 2 kami menjelaskan tentang sekilas tentang sekolah, lingkungan dan budaya. Nah, ini dia. Di sini kita masuk, nanti visi dan misi juga bisa kita baca. Visi misi sekolah. Ya, lalu kami masukkan juga sejarah awal berdirinya sekolah. Ada kewalahan kami dalam hal menyusun naskah akademik kami ini. Kami kurang mendapat sumber buku seperti itulah. Contohnya saja, sejarah berdirinya sekolah ini kami sudah cari kemana-mana, kami tidak mempunyai buku sumber. Kami hanya mempunyai sumber wawancara. Itu pun tidak terlalu dipahami oleh sumber yang kami wawancarai. Hanya kebetulan saya diskusi dengan Bapak Uskup Monsinyur Anisetus Sinaga yang adalah pelopor dari pendirinya sekolah ini. Kami pernah bicara-bicara singkat tentang awal berdirinya sekolah ini. Nah, itulah modal saya untuk menyusun sejarah berdirinya SMP swasta Santo Fransiskus. Apakah itu bisa menjadi dikatakan sangat ilmiah? Saya tidak tahu juga. Nah, itu dia. Lalu penggalian budaya-budaya, ini dia. Penggalian nilai-nilai warisan pendahulu. Seperti yang kami jelaskan dalam sejarah awal sekolah ini, cikal bakal berdirinya SMP swasta Santo Fransiskus diinisiasi sebuah niat mulia ingin menciptakan kompleks pendidikan Katolik di kota Pandan sebagai ibu kota Kabupaten Tapanuli Tengah, dan juga untuk mendukung keberlangsungan sekolah SMA swasta Santo Fransiskus yang telah dibangun belasan tahun lebih dulu daripada sekolah ini. Maka harapannya adalah lulusan SMP swasta Santo Fransiskus akan melanjutkan jenjang pendidikan SMA-nya di SMA swasta Santo Fransiskus. Sedangkan SMA sendiri berdiri itu untuk mendukung wadah pendidikan bagi calon-calon imam. Nah, itu dia. Jadi niat awalnya itu adalah pendidikan calon imam. Tetapi karena pendidikan calon imam ini, sederajat SMA ini harus mempunyai sekolah SMA yang diakui oleh Dinas Pendidikan, maka didirikanlah SMA umum. Tetapi SMA umum ini dibuka untuk umum seperti itu. Siswa bukan hanya yang Katolik, tetapi Kristen, Islam, dengan segala latar belakang, dan tadi yang mau bercita-cita jadi imam atau tidak, bisa bersekolah di SMA swasta Santo Fransiskus ini. Dan disitulah calon-calon imam itu disekolahkan. Itu dia. Lalu, spiritualitas pendiri Santo Fransiskus. Sebelum masuk ke spiritualitas, kami menjelaskan sedikit tentang riwayat singkat Santo Fransiskus. Tidak usah kami bacakan ini, riwayat singkatnya. Kami langsung saja masuk ke spiritualitasnya Santo Fransiskus. Ada juga kisah-kisah ajaibnya di sini, ada juga stigmata di bawah ini tentang Santo Fransiskus. Ya. Nah, kami langsung ke spiritualitas Santo Fransiskus. Spiritualitas Santo Fransiskus yang pertama itu yang ingin kami tekankan adalah spiritualitas persaudaraan. Kami jelaskan di sini dalam beberapa butir poin dia, ada 6 ini. Persaudaraan itu tampak dari sikap dan perilaku menerima setiap orang sebagai rahmat dari Tuhan.
Makanya ada motto Santo Fransiskus yang mengatakan seperti ini. Setiap saudara adalah rahmat untuk kebersamaan, untuk komunitas seperti itu. Lalu juga persaudaraan itu diungkapkan dengan setiap orang menjaga, jangan sampai marah dan gelisah. Itu dia, supaya jangan gelisah. Lalu yang ketiga itu tidak boleh mempermalukan dan merendahkan sesama. Itu juga bagian dari ungkapan persaudaraan. Lalu kemudian juga bila ada suasana keruh, segeralah minta maaf dengan rendah hati. Lalu kemudian berlaku sopan dan tidak kasar terhadap sesama. Lalu kemudian mampu menghargai ciptaan Tuhan. Lalu spiritualitas 2, ini bisa kita baca. Lalu kemudian juga spiritualitas misioner atau kerasulan. Bisa kita baca ini. Kami buat singkat-singkat saja supaya nanti kita bisa sampai ke Cornelius Yesus Kristus Santo Fransiskus. Lalu juga spiritualitas cinta akan keutuhan ciptaan kami kasih. Lalu juga spiritualitas tobat. Nah itu dia, ada 5 spiritualitas Santo Fransiskus yang kami tekankan. Lalu keutamaan Yayasan Budi Bakti sampai saat ini belum kami peroleh dari yayasan. Mereka janji akan mengirimkannya kepada kami, tapi sampai saat ini belum dikirimkan. Lalu kemudian kearifan budaya lokal ini adalah tentang Tapan Bulu Tengah. Saya bacakan saja karena kami mempunyai pergumulan yang agak berat juga di sini. Selain karena sumber juga karena kompleksnya etnis yang ada di lokasi kami. Berbicara tentang kearifan lokal, kami jatuh pada pilihan yang sangat sulit karena kami harus memilih satu dari 3 bagian besar yang ada pada lingkungan dan tempat tinggal sekolah kami. Sekolah ini bertempat di Kabupaten Tapanuli Bulu Tengah yang penduduknya mayoritas beretnis Batak Toba. Namun, sekolah kami berada di Kecamatan Pandan, pesisir pantai barat Sumatera Utara, di mana penduduk sekitarnya mayoritas Batak pesisir, Melayu, dan Minang. Batak pesisir ini sengaja saya kasih tanda petik 2 karena saya tanya-tanya, tidak ada yang namanya Batak pesisir. Tapi ungkapan Batak pesisir sudah menjadi sangat biasa untuk kami di sini. Ya orang Batak yang tinggal di pesisir seperti itu. Lalu sedangkan peserta didik kami 55% adalah suku Batak dan 45% adalah suku Nias. Apabila kami mengambil kearifan lokal pesisir pantai, hal itu tidak sesuai karena siswa kami tidak ada Batak pesisir. Nah itu dia. Tetapi beretnis Batak dan Nias. Kalau kami mengambil kearifan lokal Nias, hal itu kurang tepat juga. Selain karena sekolah ini berada di Tapanuli Tengah dan peserta didiknya 55% suku Batak, tetapi juga karena peserta didik kami yang suku Nias, hampir boleh dikatakan mereka tidak lagi memahami adat budaya mereka seperti yang dipahami oleh orang Nias yang tinggal di Pulau Nias seperti itu. Karena mereka adalah suku Nias yang lahir dan besar di Tanah Batak. Gitu. Jadi mereka sudah lahir di Tanah Batak dan kemudian sekolah di SMP swasta Santo Fransiskus. Oleh karena itu, kami mencari garis tengahnya. Kami tim pengembang kurikulum memutuskan untuk mengambil keutamaan budaya langsung dari logo dan moto Kabupaten Tapanuli Tengah. Itu dia, logo dan moto Kabupaten Tapanuli Tengah. Inilah yang akan menjadi kearifan lokal yang akan kami dalami. Lalu sebelum kami membahas tentang logo dan moto, kami memberikan gambaran sedikit selain pandang tentang Kabupaten Tapanuli Tengah, tapi kita lewati saja supaya kita langsung masuk ke logo dan moto Kabupaten Tapanuli Tengah. Nah ini dia, makna logo dan moto. Lambang berbentuk lingkaran, 1 tangkai kapas dan 1 tangkai padi. Kapas 8 butir dan padi 40 butir menggambarkan bulan dan tahun bersejarah dari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Juga menggambarkan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Lalu kemudian ini bintang bersudut 5 ditempatkan di bagian atas menggambarkan rakyat Tapanuli Tengah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan ajaran agama menjadi pedoman dalam semua peri kehidupan rakyatnya. 3 batang bambu runcing bermakna ganda, yaitu melambangkan daerah Tapanuli Tengah berbasis perjuangan merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia.
juga melambangkan situasi tekad untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa dengan dasar musyawarah dan tatanan hidup Dalihan Natolu sebagai tatanan hidup masyarakat yang hidup rukun dan dinamis. Lalu moto daerah, nah ini dia. Moto daerah Kabupaten Tapanuli Tengah itu Sahata Sauluan, ya, yang diabadikan pada bagian depan rumah adat, mengandung makna bahwa rakyat Tapanuli Tengah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila telah lebih dahulu menyatukan pendapat, sikap, gerak langkah, seia sekata, satu dalam perkataan dan satu pula dalam perbuatan. Lalu kemudian juga mohon maaf Romo Agus, ini sudah 15 menit lewat, mungkin langsung ke core value atau yang esensinya, Romo. Baik. Kearifan lokal, batas. Intinya, setelah kami membaca tentang moto dan logo dari Kabupaten Tapanuli Tengah, akhirnya kami mendalami, akhirnya kami juga mengambil keutamaan dari daerah Tapanuli Tengah itu adalah Dalihan Natolu, itulah intinya. Dalihan Natolu juga sama dengan teman-teman yang dari Kesukupan Agung Medan. Hanya saja seperti yang di sini kami katakan di sini. Nah, saya bacakan ini ya, kalau saya nanti. Inilah dia menjadi kearifan lokal. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu kearifan lokal Batak Toba yang sangat terkenal adalah Dalihan Natolu. Bahkan Dalihan Natolu ini seringkali disebut sebagai falsafah hidup orang Batak Toba. Nah, namun kesepakatan kami sebagai tim untuk bisa mengakomodir, nah ini dia, keanekaragaman suku, ras, agama di lingkup sekolah, kami memperluasnya. Jadi bukan hanya Dalihan Natolu saja, tetapi kami menambahnya dengan satu unsur penting lainnya, yaitu sial-sial. Nah, ada inisial sial dia, biasa juga ini. Oleh karena itu, secara singkat, kearifan lokal yang akan kami gali adalah Dalihan Natolu Pawapat Sihal-Sihal. Nah, ini dia. Inilah yang menjadi core value dari kearifan lokal yang kami ambil. Lalu kami jelaskan satu persatu apa itu Sumba Marlahula, Manak Mardongan Tubuh, Elek Marburu, dan juga nanti sial-sial itu. Kita masuk ke core value sekolah. Ini dia. Kalau saya kasih semua. Intinya, setelah kami membaca tentang spiritualitas pelindung sekolah kami membaca tentang kearifan lokal Kabupaten Tapanuli Tengah, lalu kami menyimpulkannya menjadi core values dari SMP Swasta Santo Fransiskus. Ada 8, ini dia. Ada 8, kami lihat di tabelnya ini. Nah, ini dia. Beriman, bersaudara, disiplin, jujur, kreatif, kerja keras, mandiri. Nah, beriman itu kebetulan juga dalam profil pemuda Pancasila ada beriman, lalu kemudian bersaudara. Bersaudara itu juga orang yang beriman pasti bersaudara, berkebinekaan, gotong royong. Nah, seperti inilah kami buat tentang core values kami. Ada 8 core values. Implementasi core values. Tantangan, sebelum kami menjelaskan implementasi core values, kami melihat lagi tantangan dan peluang dari SMP Swasta Santo Fransiskus. Lalu seperti inilah kami buat strategi implementasi core values. Ya, itu relevansinya seperti ini. Ini dia. Core values pertama kami tadi beriman. Kalau kearifan lokalnya itu Sumba Marlahula. Profil pelajar Pancasilanya ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kompetensinya mampu memimpin doa seperti apa yang diharapkan oleh orang tua. Setelah kami wawancarai, rajin bergereja, hormat kepada orang tua, memaafkan teman yang salah, lalu kemudian juga bersaudara. Perfilis kami yang kedua, ini dia. Kalau kearifan lokalnya, Manat Mardongan Tubuh dan serta Mardongan Sauta, inilah sial-sial tambahan yang keempat itu. Profil pelajar Pancasilanya beriman, berkebinekaan. Kompetensinya ini mampu bergaul dengan semua siswa, mengasihi orang lain, mau berbagi, sopan, sabar. Itu
Lalu yang ketiga itu disiplin. Disiplin itu kearifan lokalnya itu sumber hula-hula, lalu kemudian juga program Pancasilanya mandiri, baru kemampuannya itu kompetensinya taat peraturan sekolah, tidak terlambat ke sekolah, mengerjakan tugas, rajin belajar, berdaya juang. Lalu jujur itu kearifan lokalnya sumber hula-hula, beriman, berakhlak mulia. Nah, seperti inilah kami buat. Iya. Baik, itu saja yang sudah kami kerjakan dari SMP Swasta Santo Fransiskus. Kami kembalikan ke Pak Wawan. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Akhirnya naskah akademik di tangan ya. Kalau memperhatikan dinamika Romo dari awal masih belum, tapi akhirnya ujung-ujungnya juga naskah akademik luar biasa sekali Romo ya. Provisiat lah ya. Artinya ujung-ujung naskah akademik sekali lagi sudah di tangan untuk bisa diterapkan dalam kurikulum nanti. Sekali lagi provisiat Romo. Baik, itu Pastor, Sister, Bapak Ibu. Jadi kemudian ini masih ada 3 sekolah yang belum memberikan pemaparannya. Untuk SMP Santo Yosef Blinyu sepertinya Pak Osna terpental-pental terus. Kemudian untuk swasta Immanuel Tebing sepertinya belum ada muncul di sini ya. Kemudian untuk SMP Budi Mulia, apakah Bu Indri ada bersama kami? Tidak ya. Pak Osner bersama kami? Sepertinya masih hobi mental-mental juga ini. Baik, dengan demikian mungkin nanti ketika dalam perjalanan kita di FGD 1 ini, di sesi 1 ini ada mungkin Pak Osner atau dari SMP Immanuel Tebing yang mau menyela untuk memberikan presentasi supaya kita semakin ada tambahan wawasan, dan juga dari SMP Budi Mulia kita akan berikan kesempatan nanti, begitu Pastor Bapak Ibu. Nah begitu para narasumber, Mas Heri, Mas Hendy, beberapa hal dan kami sudah memaparkan apa yang akan menjadi pedoman kami ketika nanti kita akan bergulat dan bergumul dalam pengembangan kurikulum. Maka kemudian waktu kami serahkan sepenuhnya kepada para narasumber. Mas Hendy atau Mas Hendy akan mendahului, kami persilakan. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini saya dulu Pak, sebelum nanti Pak Heri akan memberi hadiah indah. Karena kita telah berjerih payah dan berjerih lelah selama 20 hari, nampaknya ketika kita melihat kita mau masuk ke tanah terjanji itu perlu terombang-ambing selama 40 hari di padang gurun, seperti berpuasa itu ya, berpuasa 40 hari di padang gurun atau 40 tahun seperti perziarahan bangsa Israel. Dan kita berada di tengah-tengah saat ini. Kita sudah menggali yang awalnya mungkin ya ada kemungkinan kita bersungut-sungut mau dibawa kemana oleh Yayasan Pangudi Luhur dengan program organisasi penggerak, lebih baik kita di bangsa Mesir saja. Karena ini sudah tenteram di sini, kenapa adanya POP ini justru meluluh lantakkan kegiatan-kegiatan kita harus dibuat ini itu, dipaksa ini itu dalam waktu yang sangat singkat. Pasti kan awalnya ini mau dibawa kemana dengan diklat entah itu diklat kepala sekolah, diklat instruktur, lalu FGD awal, kamu dibawa kemana kita bingung, gampang, yang penting ikut aja, lurus aja ikut, apalagi kok udah sampai-sampai toh. Ini kita itu mungkin ya dalam benak Bapak Ibu semuanya apa yang diberikan ini kok tidak sampai, maksudnya pembelajaran abad 21 kita itu butuh seperti ini loh, dengan computational thinking, teknologi informasi dan komunikasi, kok yang diberikan itu semacam refleksi-refleksi terus untuk menggali hal yang pokok, lalu hal-hal yang esensi yang tidak ada sumbernya, tidak ada sumbernya awalnya karena tidak ada sumbernya, tapi ketika kita masuk ke dalam, semakin menyelami, kita asik sendiri.
melibatkan Bapak, Ibu, guru, lalu masuk dalam tadi ya Pak Slamet Simarmata itu sampai minta kepada dinas dan riset di sana itu luar biasa. Sama seperti saudara kita yang ada di Medan itu sampai riset di kecamatan dan kelurahan masuk ke kantor-kantor itu dan bertanya sebenarnya harapan masyarakat terhadap sekolah kami itu seperti apa. Memang Bapak Ibu awalnya ketika kami diminta ada formnya enggak, kami bilang tidak ada. Ada kolom-kolom tertentu yang boleh kami isi apa enggak yang menjadi acuan. Kami bilang tidak ada. Kenapa Bapak Ibu menyelami seperti peziarahan bangsa Israel menuju tanah terjanji? Ya, tidak ada kompas. Awalnya memang tidak ada kompas, tapi ada petunjuk. Tidak ada peta, tidak ada kompas gitu ya, tapi ada petunjuknya. Petunjuknya adalah naskah akademik berisi 5 hal pokok, yakni sumber penyusunan kurikulum. 1, kita sadar akan dinamika pasar kita. Kalau bicara soal bahasanya itu kita sadar atas lokal jenius kita, kesadaran pasar. Yang kedua tentang nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan. Ketiga tentang dinamika masyarakat, kita masuk dalam unsur-unsur budaya. Kami hanya memandu, memberikan panduan tentang menggali unsur-unsur budaya melalui pendekatannya Kuncoroningrat. Sini ya. Lalu 4, kita menyapa dinamika peserta didik kita, kebutuhan peserta didik kita. Entah itu pembelajaran abad 21, lalu kebutuhan-kebutuhan minat dan bakat, terus kontekstual, maksudnya adalah psikologi dan kulturalnya peserta didik kita. Lalu yang kelima, kita sadar mau kemana kita dibawa dengan evaluasi kurikulum. Ya. Pedomannya hanya semacam itu. Kan tetapi Romo, Buder, Bapak Ibu, saat hari ini kita sudah merayakan keberhasilan kita bersama, setidaknya ketika kita bersungut-sungut gitu ya, air itu muncul di padang gurun. Roti-roti mana yang diturunkan dari surga itu datang, yakni keutamaan-keutamaan, nilai-nilai, hal-hal yang baik. 20 hari ini adalah kesempatan yang luar biasa ketika kita merayakan untuk makan dan minum bersama dari pesta kita, program organisasi penggerak ini. Bapak, Ibu, Suster, saya akan menjelaskan bagaimana kita berjuang, meskipun awalnya kita tidak jelas ya, seolah tidak jelas, tetapi kita setelah menyentuh ranah esensial dan hal yang prinsip. Ketika tadi Pak Adi mengatakan tipe intervensi, tadi saya sudah buka sebentar, kok tidak muncul ya. Ya. Tipe intervensi ormas yang tipe ke-6. Tadi Pak Adi itu kan mengatakan, kalau yayasan ini ada tipe intervensi yang ke-6, saya temani. Tipe intervensi kami juga yang ke-6. Ya, tipe intervensi kita ke-6. Tipe intervensi ke-6 itu tipe intervensi tertinggi dari organisasi, program organisasi penggerak. Tertinggi. Kita tidak semata-mata mengajarkan guru, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk piawai ini, piawai itu, membuat ini, membuat itu, tetapi yang kita lakukan adalah mereformasi sekolah kita. Luar biasa ya. Kita terkejut ya akhirnya melihat ini ya. Bapak Ibu silakan, Pastor silakan diperhatikan bersama apa yang saya share. Apa yang kita lakukan bersama adalah proses upaya untuk reformasi sekolah, reformasi menentukan bentuk kembali, atau kembali menentukan bentuk sekolah kita. Kita tidak mau ikut-ikutan ini, tidak mau ikut-ikutan itu, kita menggali sendiri. Kita menentukan kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan kita yang akan kita desain.
Di sini ada keterlibatan kepala sekolah, guru, dan komunitas. Ternyata tidak itu. Kita melibatkan pemerintah, masyarakat setempat, ya Pak Selamat Simarmata. Lalu kita gali hal-hal yang pokok. Kita bekerja sama dengan orang-orang pribadi-pribadi di sekitar kita. Lalu guru, kepala sekolah, masyarakat, seniman, pemerhati budaya, lalu stakeholder-stakeholder lain juga kita perhatikan dan kita tanya sebenarnya harapan Bapak, Ibu, Pastor, Buder, Suster, itu seperti apa. Kita tampung semua aspirasi dan akhirnya 20 hari ini kita telah berhasil untuk mengevaluasi secara kolaboratif, secara bersama-sama, kerjasama, dan merencanakan untuk perbaikan sekolah kita. Lalu kita bersama-sama mengembangkan keterlibatan dan kemitraan masyarakat di luar sekolah kita. Ya, luar biasa ya, diam-diam secara senyap kita telah melakukan proses ini. Tanpa kami sebagai narasumber atau sebagai pendamping Bapak Ibu Suster Romo semua mendikte harus ini loh, harus ini, kalau tidak itu salah, tidak seperti format ini keliru. Maaf, Suster, Romo, Bapak, Ibu, selama ini kan kita dibegitukan. Kita tidak diberi kesempatan untuk berpikir secara liar. Ada batasan-batasan dan koridor-koridor khusus untuk keseragaman di seluruh keseragaman pendidikan di seluruh Nusantara ini. Tapi dengan program organisasi penggerak ini, Bapak, Ibu, Suster, Buder, Romo telah berhasil dan akan kita tingkatkan keberhasilan kita dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Kita telah berhasil, yakni 1, kepala sekolah memastikan bahwa komunitas sekolah terlibat penuh dalam evaluasi diri sekolah dan perencanaan perbaikan sekolah. Jelas. Sekolah mengembangkan, menyebarluaskan, melaksanakan, dan mengevaluasi visi, misi, tujuan sekolah. Jelas. Setelah naskah akademik itu membuat inspirasi baru untuk, misinya ini, visi misinya itu sudah nggak update lagi, nggak upgrade lagi. Ayo kita bareng-bareng, ini dasarnya. Pemangku kepentingan secara aktif terlibat perencanaan, evaluasi, dan perbaikan sekolah. Yayasan Tunas Karya dengan adanya POP itu langsung bergerak cepat, mengumpulkan banyak, ya Pak, mengumpulkan guru-guru, kepala sekolah untuk berjuang bersama 15 yayasan anggota konsorsium Ismaya untuk melakukan reformasi sekolah dengan revitalisasi nilai-nilai dan keutamaan-keutamaan. Ini gerak bersama. Kalau misalnya Pangudi Luhur berjuang sendiri, Tunas Karya berjuang sendiri, Seri Amal berjuang sendiri, Setia Medan berjuang sendiri, rasanya kurang berarti ya. Kesendirian-kesendirian kita itu. Akan tetapi ketika kita bersama-sama dan menjadikan diri kita bagian dari wadah gereja, perkumpulan orang-orang yang beriman dan beretikat, berniat baik untuk mereformasi sekolah, kita berarti dan berharga. Buktinya apa? Buktinya ketika Pak Adi kemarin menyampaikan pidatonya semua terbungkam dan menganggap, ya ini memang yang dibutuhkan oleh pendidikan nasional Republik Indonesia kita. Oke, lalu lanjut. Guru secara aktif terlibat evaluasi, ya ini. Biasanya guru kan hanya membuat RPP, maaf saya dikatakan itu ya, membuat RPP dan RPP itu menguap di depan pintu kelas. Ya kan? RPP tidak jadi serta-merta senjata karena menjadi bahan kosmetik untuk akreditasi. Tetapi sekarang guru terlibat aktif, ya Bapak Ibu pasti melibatkan guru-guru untuk membuat naskah akademik ini. Luar biasa. Pengembangan kebijakan dan perencanaan perbaikan sekolah secara keseluruhan. Perbaikan sekolah difokuskan pada peningkatan proses belajar mengajar yang didukung oleh peningkatan sumber daya,
lingkungan belajar, dan hubungan dengan masyarakat. Kita membuka ruang kelas kita, membuka gerbang kita untuk menjumpai orang-orang di sekitar kita. Lalu bertanya, apa harapan? Ada dulu, ada sekarang. Dulu gini, sekarang gini. Kok tidak bisa sekarang seperti itu? Kita ada harapan yang dibangkitkan setelah ada perjumpaan. Kepala sekolah secara aktif melibatkan masyarakat dalam kehidupan sekolah dengan mekanisme formal dan informal. Kepala sekolah menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk berkomunikasi dengan orang tua. Ada angket dan lain-lain yang tersebar, lalu menyapa orang tua dan komunitas, dan mendapatkan keterlibatan aktif mereka dalam mendukung program sekolah. Ya, model program Luber ini didukung oleh banyak hal. Banyak pribadi, orang tua, masyarakat, para seniman, budayawan, antropolog, sejarawan, cendekiawan, rohaniwan, dan terakhir Kristiawan juga mendukung pastinya. Lalu kepala yang terakhir ya, kepala sekolah mendukung guru. Awalnya, jujur, maaf, suster, buder, bapak, ibu, kita jarang melibatkan guru. Semua guru yang dilibatkan itu staf yang mungkin kita percaya. Kita melibatkan saat ini, kita melibatkan guru, mendukung guru, menimba aspirasi guru, karena model program Luber ini mengutamakan keteladanan. Garda depan pendidikan, yakni guru, untuk memahami kebutuhan masyarakat dan menjalin hubungan terbuka dengan orang tua dan masyarakat. Iya, luar biasa ya. Diam-diam kita sudah menyelenggarakan ini semua, melakukan ini semua, dan rasanya ketika kita melihat, oh sebenarnya ini ya, oh ternyata kami sudah melakukan itu. Betapa bersyukurnya tim kreatif ya. Maaf, tim kreatif dari Buderwarto dan teman-teman dari Pangutiluhur yang men-setting seperti itu, termasuk men-setting Pak Adi, bagaimana Pak Adi berbicara di depan itu tidak menggunakan macam-macam ini itu, memamerkan model program dengan entah itu teknologi digital yang paling mutakhir, tetapi dengan model konvensional, karena kita dengan konvensional ini kita menggali yang lebih dalam. Terima kasih. Buder, suster, bapak, ibu, pastor, saya akan mencoba memberikan untuk 10 menit ya, 10 menit ke depan, saya akan memberikan ketajaman-ketajaman baru untuk apresiasi bapak, ibu, yang nantinya akan kita olah puncaknya dalam coaching klinik 4 hari lagi. Yakni, ini masukan saja, aspirasi, saya menimba aspirasi dan mencoba untuk memberi apresiasi dari karya kita bersama. Pastor, luar biasa Pastor, yang Pastor kerjakan dari Santo Fransiskus Tolang. Ada keraguan-raguan untuk memasukkan unsur budaya mana, keraguan-raguan memunculkan rasanya kegalauan, ragu-ragu, galau, lalu ambiguitas. Kalau yang kita bicarakan dalam atmosfer antropologi itu ada ambiguitas identitas. Sebenarnya dalam pesisiran ini, yang model pesisir yang merangkum Batak diaspora gitu ya, bisa dibilang gitu ya, perantauan Batak, lalu perantauan Melayu, Minang, perantau Nias, para perantau itu menciptakan identitas baru yang diwadahi dari Romo tadi dengan logo dan simbol dari kabupaten. Wah, itu luar biasa. Berangkat kegelisahan perbedaan, lalu mencetuskan persamaan yang luar biasa. Dan ini akan menjadi modal untuk tunas karya. Ada keistimewaan khusus. Karena memang yayasan tidak mencetuskan atau mendogmakan nilai-nilai tertentu ya. Tetapi ada 10 keutamaan yayasan. Dan ini tadi
Bapak, Ibu, Romo, Suster telah mengutarakan nilai-nilai sekolah. Ya tidak apa-apa, karena yayasan-yayasan lain itu nilai-nilai yayasan menjadi porosnya yang menjadi atmosfer sekolah, yang menjadi napas sekolah. Nah, tapi Bapak Ibu dari Yayasan Tunas Karya, atmosfer sekolahnya digali secara sendiri, secara mandiri. Tapi nanti memasukkan 10 keutamaan Tunas Karya. Nah, ini perlu ketajaman dan kepiawaian khusus, nanti akan dijelaskan Pak Heri. Lalu Bu Lastri, ya luar biasa Bu, ada sinergi antara budaya Tionghoa, Kompang, budaya Melayu, lalu bahasa Teochew, pendekatan-pendekatan yang Ibu lakukan, ketajaman-ketajaman ketika 20 hari lalu Ibu bernyanyi Ni Wen Wo Ai Ni, itu ternyata membuahkan hasil yang masak. Luar biasa, dan saya yakin Ibu yang pribadi secara khusus etnisnya Ibu mungkin ya etnis Jawa, tetapi masuk dalam kepribadian Jawa yang mencina atau Jawa yang mentionghoa atau Tionghoa yang menjawa. Ini luar biasa loh Bu. Ini bagian dari apa ya, hibriditas yang unggul, persilangan budaya, penyerbukan budaya yang baik. Dan penyerbukan budaya ini akan nantinya disinergikan, tidak hanya budaya Tionghoa, budaya Jawa, budaya Melayu, itu menjadi model apa yang dikatakan itu ya, mini civil society yang sekolah Ibu laksanakan. Mini civil society itu mini negara kecil ya, kewarganegaraan kecil yang merangkum semua multi etnis, multi agama, multi latar belakang. Nah, itu yang terjadi di sekolah-sekolah kita. Luar biasa. Lalu Pak Slamet Simarmata, lanjutkan Pak, perjuangannya belum berakhir ya Pak. Pasti Bapak ada kegembiraan khusus, ada penghiburan khusus selama Bapak kemarin berduka, dan kami ikut berbela rasa, dan akhirnya di dalam program organisasi penggerak ini, Bapak telah mencetuskan, menyejarahkan kisah-kisah sekolah, dan akan menghadirkan sejarah baru bagi sekolah kita ke depan. Dulu, sekarang, dari naskah akademik yang akan Bapak selesaikan nanti bicaralah ke depan. Bicaralah ke depan, Bapak akan diberi peluang seluas-luasnya untuk mendesain kurikulum, menciptakan kurikulum. Kita berbicara soal jangka panjang ke depan. Ya oke lah, dulu sekarang seperti ini, dulu sekarang seperti ini, tapi sebentar lagi kita akan menatap ke depan, kita menyongsong kebaruan. Dan Bapak agen cerdas yang terpilih. Gitu. Nanti libatkan guru-guru yang juga menjadi agen cerdas untuk mengimbaskan praktek baik ini kepada bangsa dan negara Indonesia dan gereja. Gitu. Lalu Suster, ya. Baik Suster, budaya-budaya tadi Suster dan tim Suster Lucia untuk menggali kebijaksanaan, lalu menjadikan acuan tindakan, menjadi gagasan, tindakan, dan artefak, lalu kita gali, dan Suster sudah, dan tim ya tentunya, Suster Lucy dan tim sudah sadar bahwa guru itu bagian dari misi penyelamatan, dari Gravisium Educationis. Nah, itu kan menjadi pijakan kita, untuk berjuang bersama-sama membangun peradaban kasih yang kita impikan sebagai proyek akhir zaman kita. Lalu Suster Ansila dan Budita, ya sama Bu, peristiwa-peristiwa untuk menjumpai akan menghasilkan bagian yang baik. Lalu yang saya catat tadi, pendekatan kualitatif etnografi, wah itu luar biasa loh Bu. Dilanjutkan saja,
dilanjutkan saja. Kalau misalnya masih ada waktu, digali lebih dalam etnografi karena dalam etnografi kita, ini pendekatannya Creswell ya, kualitatifnya Creswell, mungkin akan ada kajian-kajian genetika, kajian-kajian genetis untuk membangun peradaban kecil, unsur-unsur lokal atau yang dibilang ini apa, kecerdasan lokalitas yang dibangun dari gen etnis. Ya, kita tidak bicara soal stereotip ya. Stereotip yang maaf kita terlalu terbelenggu selama ini bahwa orang ini seperti ini, etnis ini seperti ini, etnis itu seperti itu. Tidak. Ketika kita bicara soal pendekatan etnografi sama seperti ini, kita berbicara soal keunggulan antropos, keunggulan manusia. Dan keunggulan-keunggulan ini nanti bisa kita, kalau dalam bahasanya pendidikan itu kita bisa sinergikan dengan model-model kecerdasan majemuk seperti itu. Kecerdasan majemuk itu kadang-kadang gawan bayi atau kanugrahan. Ya, jadi bisa kita lihat dari genetisnya dengan etnologisnya. Gitu. Kalau ibu dan suster berhasil entah itu dengan pendekatan enneagram, pendekatan genogram, itu sampai masalah apa? Masuk ke etnologi yang lebih dalam, lalu memetakan keunggulan-keunggulan ini, keunggulan-keunggulan etnis itu, etnis ini, kita sinergikan bersama. Wah, betapa luar biasanya sekolah. Bisa menggelegar itu dengan pendekatan etnografi. Ya, etnis bukan semata-mata dipandang sebagai pembeda ya, tetapi kita merekoleksi keunggulan dari etnisitas. Begitu, pasti luar biasa. Oke. Rasa kami semua sudah ya, pas waktu yang saya minta tadi. Luar biasa kerja keras Bapak Ibu semuanya. Kita lanjutkan pesiaran kita ke depan bersama Pak Heri.